Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Setiamu Yasir. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru, program studi Teknologi Konstruksi dan Properti, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yaitu pemeliharaan jaringan irigasi. Kita sebelumnya sudah mengetahui jenis-jenis bangunan irigasi itu apa-apa saja. Jadi, saat ini kita harus mempelajari bagaimana pemeliharaan jaringan irigasi. Oke, kita mulai materinya. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Pada pemeliharaan irigasi terbagi menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama itu inventarisasi jaringan irigasi, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Di dalam penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi, diperlukan data-data pendukung sebagai berikut. Yang pertama ada daerah irigasi, peta daerah irigasi, dengan skala 1:5.000 atau 1:10.000. Peta ini harus lengkap dengan batas-batas daerah irigasi, tata letak saluran induk dan sekunder, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada skema jaringan irigasi. Skema ini menggambarkan tata letak, nama-nama saluran induk dan sekunder, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap lainnya. Jadi skema ini juga harus ada. Ketiga, ada inventarisasi jaringan irigasi. Keempat, ada gambar pasca konstruksi atau kita lebih mengenalnya as-built drawing. Kelima, ada perencanaan 5 tahunan pengelolaan aset irigasi. Keenam, ada dokumen dan data pendukung lainnya. Nah, jenis-jenis pemeliharaan jaringan irigasi itu ada dibagi 4. Yang pertama itu ada pengamanan jaringan irigasi. Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Tindakan pencegahan pada jaringan irigasi diantaranya pertama itu melarang pengambilan batu, pasir, dan tanah di sekitar hilir dan hulu bangunan irigasi. Kedua, melarang memandikan hewan pada irigasi. Ketiga, menetapkan garis sepadan jaringan. Keempat, papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di sekitar bangunan irigasi. Mengontrol patok-patok batas tanah pengairan. Keenam, ada papan larangan untuk kendaraan yang melintasi jalan inspeksi. Ketujuh, melarang mandi di sekitar bangunan utama pastinya. Kedelapan, melarang mendirikan bangunan dan menanam pohon di tanggul saluran irigasi. 9, ada mengadakan penyuluhan tentang pengamanan fungsi jaringan irigasi. Tadi itu mengenai pencegahan. Selanjutnya yang kedua itu ada tindakan pengamanan. Tindakan pengamanan sendiri diantaranya ada bisa membuat bangunan pengaman di tempat yang berbahaya. Kedua, penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci. Ketiga, pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran. Itu adalah salah 3, bukan salah satu ya. Kalau salah satu cuma satu, ini salah 3. Jadi ada 3. Kita kembali lagi. Kita lanjut ke pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terus-menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti. Nah, pemeliharaan rutin sendiri
terbagi lagi. Yang pertama itu yang bersifat perawatan. Bersifat perawatan ada di antaranya itu yang pertama memberikan minyak pelumas pada bagian pintu. Kedua ada membersihkan saluran bangunan dari tanaman liar, sampah, dan kotoran. Ketiga itu pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur. Keempat itu memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan tepi luar tanggul saluran. Dan pemeliharaan ini tetap harus kita rutinkan setiap waktunya, pastinya. Selanjutnya ada perbaikan-perbaikan ringan. Perbaikan ringan pada pemeliharaan rutin, diantaranya menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran atau bangunan. Yang kedua ada perbaikan kecil pada pasangan, misalnya sial atau plesteran yang retak, atau beberapa batu muka yang lepas. Salah tekan. Jauhan. Seharusnya kita klik ini nih. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke pemeliharaan berkala. Oke. Pemeliharaan berkala ini adalah pemeliharaan yang dilakukan secara periodik, yang sudah terjadwal. Bisa dalam jangka waktu setiap tahun, 2 tahun sekali, atau 3 tahun. Pelaksanaan ini ditentukan dari musim tanam dan musim keringnya. Nggak bisa setiap saat. Nama juga pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala ada dibagi lagi. Di antaranya itu yang bersifat perawatan, salah satunya pengecatan pintu, dan salah duanya pembuangan lumpur di bangunan saluran. Ya, yang penting nggak salah. Walaupun salah-salah. Oke, selanjutnya itu ada pemeliharaan yang bersifat perbaikan. Mau itu perbaikan bendung, bangunan pengambilan, bangunan pengatur, perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya, perbaikan saluran, perbaikan pintu-pintu dan skot balok, perbaikan jalan inspeksi, perbaikan fasilitas pendukung lainnya. Itu udah pasti ya, harus diperhatikan. Selanjutnya ada pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian. Misalkan ini sudah rusak, sudah bisa diganti, seperti penggantian pintu, penggantian alat ukur, ya anggap aja ini foto alat ukur. Dan selanjutnya penggantian pale scale. Nah, itu. Nanti kita belajar lagi bahasanya. Dan yang keempat itu ada perbaikan darurat. Perbaikan atau darurat atau penanggulangan ini dilakukan akibat bencana alam atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa seperti pengerusakan atau penjebolan tanggul, longsoran, tebing yang menutup jaringan, tanggul putus, dan lain sebagainya. Nah, pada perbaikan darurat ini digunakan konstruksi yang tidak permanen agar jaringan bisa tetap berfungsi. Dan setelah selesai, alangkah lebih baiknya akan dipermanenkan, akan dikembalikan seperti semula. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, pemeliharaan jaringan irigasi dibagi 4 lagi, yaitu mengenai inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi, perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi, ada pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, ada pemantauan dan evaluasi pemeliharaan. Kita masuk ke inventarisasi. Nah, inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi, serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Pada inventarisasi ini,
Yang diharapkan bisa didapatkan adalah data kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal pelayanan. Oke, yang kedua ada perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, perencanaan pemeliharaan dibuat oleh dinas atau pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air atau P3A berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi. Dalam rencana pemeliharaan terdapat pembagian tugas antara P3A dengan pemerintah. Penyusunan rencana pemeliharaan irigasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, itu ada inspeksi rutin, ada penelusuran jaringan irigasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan, pengukuran dan pembuatan detail desain. Kelima, perhitungan rencana anggaran dan biaya. Keenam, penyusunan program dan rencana kerja. Kita lanjut. Nah, inspeksi rutin. Inspeksi rutin itu inspeksi rutin diadakan setiap 10 atau 15 hari sekali untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi sesuai dengan ketentuan. Inspeksi rutin ini harus dilakukan dan hasilnya harus dikirim setiap 1 bulan di akhir bulan. Jadi data-datanya itu selalu update. Oke, kita lanjut. Ada penelusuran jaringan irigasi. Penelusuran jaringan irigasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan pemeliharaan tahun depan. Penelusuran dilakukan setahun 2 kali, yaitu pada saat pengeringan untuk mengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi ketika air di saluran berada di bawah air normal. Dan pada saat air normal, waktu saat penanaman, digunakan untuk mengetahui besarnya rembesan atau bocoran jaringan. Selanjutnya, setelah didapatkan data-datanya, diidentifikasi dan dianalisis tingkat kerusakan. Nah, tingkat kerusakan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, apabila tingkat kerusakannya di bawah 10%, maka dia masih dalam kategori kondisi baik. Hanya perlu dilakukan pemeliharaan rutin. Selanjutnya ada 10-20% dikategorikan rusak ringan. Jadi diperlukan itu pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan. Selanjutnya yang ketiga 21-40% dikategorikan rusak sedang. Diperlukan itu adalah pemeliharaan yang bersifat perbaikan. Dan yang keempat ada tingkat kerusakan di atas 40% yang bisa kita katakan itu rusak berat. Jadi diperlukan perbaikan berat atau penggantian. Nah, selanjutnya setelah data-data tadi dapat, kok data sih? Tadi bahas apa? Coba cek lagi. Balik. Setelah diidentifikasi. Setelah identifikasi, kita harus melakukan survei dan pengukuran perbaikan jaringan irigasi. Jadi survei ini bisa kita bawa alat bantu ukur lainnya, kita bisa bawa sketsa, digambar di as-built drawing. Selanjutnya ada pembuatan detail desain, disusun sesuai dengan kebutuhan perkumpulan petani pemakai air. Oke, selanjutnya itu ada masuk ke perhitungan rencana anggaran biaya. Nah, yang tadi yang sudah didesain, maka dihitung volumenya dengan harga satuan wilayah setempat. Dan sumber-sumber dana pada pemeliharaan irigasi ini bisa menggunakan alokasi biaya dari APBN, APBD, atau DAK, dana alokasi khusus. Atau juga bisa ke kontribusi biaya pemeliharaan oleh perkumpulan petani pemakai air P3A, atau alokasi biaya dari badan usaha atau sumber lain. Nah, setelah nomor 5, kita lanjut ke
penyusunan program rencana kerja. Nah, penyusunan program ini dibagi dua. Ada yang bersifat swakelola dan juga ada yang bisa dikontrakkan. Nah, sebelum kegiatan pemeliharaan atau program ini dijalankan, ada baiknya dilakukan sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi. Ya, sosialisasi itu digunakan pada pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, pada pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas Pengelola Irigasi bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air. Adapun waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang telah disepakati. Jadi sebelum mulai, sepakati dulu dengan warga, dengan pengguna air maksudnya, waktu apa yang rusak dan bagaimana metodenya. Dan segitu. Nah, yang tadi di nomor 6 yang tadi kan ada dibilang kalau pekerjaan pemeliharaan bisa dengan swakelola atau juga dengan dikontrak. Jadi dengan swakelola dilakukan persiapan menyangkut pengusulan kebutuhan bahan, penyediaan tenaga kerja, pengaturan regu kerja, pelatihan praktis mengenai jasa konstruksi dan jaminan mutu sehingga tercapainya kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pekerjaan pemeliharaan oleh kontraktor. Dan pekerjaan ini disusun dengan paket-paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak kerja antar Dinas Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat. Dan selanjutnya ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Seharusnya kita tekan nih biar balik. Kita tekan pemantauan. Balik lagi. Selanjutnya ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, setiap yang namanya pekerjaan sudah pasti harus dipantau, evaluasi, dan juga dilaporkan. Sehingga kelihatan apa yang dikerjakan. Baik itu secara swakelola ataupun yang dikontrak. Nah, dengan pemeliharaan secara swakelola, pemantauan dilakukan terhadap realisasi penggunaan sumber daya yang meliputi tenaga kerja, bahan, peralatan, dibandingkan dengan program pemeliharaan rutin atau rencana yang telah ditetapkan. Sementara untuk yang kontrak, sudah pasti pemantauannya dilakukan secara per minggu, evaluasi mingguan berupa bobot ketercapaian pekerjaan, dan evaluasi bulanan. Yang adanya evaluasi bulanan itu adalah rekapan dari pekerjaan evaluasi mingguan. Sehingga tercapai pemantauan yang bagus. Oke, lanjut ke laporan kemajuan pelaksanaan. Laporan ini sudah pasti harus dimasukkan secara berkala, meliputi laporan bulanan maupun laporan tahunan. Laporan kemajuan pelaksanaan ini berupa bobot pekerjaan. Jadi dengan melihat laporan kemajuan pelaksanaan, kita bisa melihat sudah sampai mana pekerjaan itu dilaksanakan. Oke, selanjutnya kegiatan pemeliharaan irigasi ini memiliki beberapa indikator yang dikatakan kalau kegiatan tersebut berhasil. Yang pertama, terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana. Kedua, terjaganya kondisi bangunan dan saluran. Ketiga,
meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi. Keempat, tercapainya umur rencana jaringan irigasi. Nah, pada dasarnya, kalau kegiatan perencanaan irigasi dapat dilakukan sebaik mungkin, maka pemeliharaan untuk tingkat yang berat pasti akan terminimalkan. Hanya bisa pemeliharaan rutin berupa pengecatan, pengurasan lumpur, dan lain sebagainya. Dan kita sampai di indikator. Oke, uh, saya rasa, bukan saya rasa, memang kita udah sampai di akhir pematerian. Nah, untuk selanjutnya, kita untuk selanjutnya pastinya kita akan membahas hal-hal lainnya lagi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih lagi tadi kan. Udah 2 kali, udah 3 kali. Ini terima kasih, dah 4 kali terima kasih. Oke deh, oke deh. Masa oke deh? Oke, lanjut lagi. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih.